mereka adalah manusia tingkat yang kedua. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, "Liyuballigh minkumus syahidul ghaibah." Hendaklah orang-orang yang datang sekarang mendengarkan daripadaku hadis-hadis yang kusampaikan, hendaklah menyampaikannya pula kepada orang-orang di belakangnya. Farubba muballaghin aw amin sami. Boleh jadi orang yang mendengar ya hadis yang disampaikan kepadanya dari penyampai lebih paham terhadap hadis tersebut daripada orang yang menyampaikannya. Ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya pemahaman manusia. Boleh jadi kata Rasulullah, orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih paham terhadap isi kandungan hadis, apa yang diinginkan, apa rahasia di baliknya dibandingkan orang menyampaikan. Tapi yang menyampaikan ini juga dalam kebaikan. Yang menyampaikan inilah manusia tingkat kedua dari golongan orang-orang mukmin, ahlul hifdzi wad dhabti, yang lebih paham daripada mereka tentang nas. Mereka lah ahlu ya al-fiqhi wat tahqiq. Kemudian kita bagi kepada pembagian yang kedua, orang-orang yang datang kepada mereka wahyu nas. Yang kedua adalah mereka yang menolaknya, man raddahu zahiran wa batinan, yang menolak risalah, menolak kenabian, menolak wahyu zahir dan batin. Mereka lah orang-orang kafir. Ya. Yang mereka tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh para rasul berupa wahyu. Mereka menolak, mendustakan, bahkan memerangi. Dan mereka pun terbagi menjadi dua bagian. Yang satu lebih dahsyat daripada yang lain. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang meyakini dan mengetahui kebenaran dibawa oleh para rasul. Tahu yang disampaikan itu hak, itu adalah wahyu yang benar, datang daripada Rabbul Alamin. Namun karena kepentingan dunia, pribadi, ambisi, ingin memimpin, karena hasad, dengki, iri, kenapa kepada selain mereka diberikan risalah, maka mereka enggan menerima risalah tersebut, bahkan mereka mendustakannya, bahkan mereka memeranginya, sebagaimana Abu Jahal, ya, sebagaimana Fir'aun dan lain-lain. Ini adalah yang paling dahsyat daripada orang-orang kufar. Adapun tingkat yang di bawah mereka adalah para atba', para pengikut mereka, pengikut orang-orang kafir ini. Yang pertama adalah para pemimpin, ya, pemimpin kekufuran, pemilik kebijaksanaan, pemilik kekuasaan. Mereka menolak risalah karena sombong, hasad, dengki. Ya, mereka lah sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Haman, sebagaimana Namrud dan lain-lainnya. Mereka mengetahui kebenaran tapi menolaknya karena hasad, karena dengki, karena iri, karena ingin memimpin dan seterusnya. Adapun di bawah mereka adalah al-muqallidun, orang-orang yang taklid buta kepada mereka. Ya, al-atba', para pengikut yang mengatakan law kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalaulah memang itu kebaikan, tak akan mungkin mereka, orang-orang di atas kami, pemimpin kami, terluput daripadanya. Ya, maka mereka senantiasa ikut taklid buta terhadap apa yang telah dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Dan kelak disebutkan dalam pembahasan kita minggu lampau, akan terjadi penyesalan di hari kiamat di mana mereka masing-masing saling berlepas diri satu sama lainnya. Dan kita kemarin sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang yang mengikuti berkata, qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana. Halaman 53. Ya, berkata orang-orang yang mengikuti ini kepada orang-orang yang diikuti, qalu, mereka berkata, bal antum la marhaban bikum, bahkan kalian tidak ada ucapan selamat atas kalian. Antum qaddamtumuhu lana, kalian yang membuat kami terperosok ke dalam neraka ini, kalian yang telah menghidangkan kepada kami kekufuran ini. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi dhamiri qawlan, arti qaddamtumuhu lana, kalian yang menghadirkannya kepada kami, menghidangkannya kepada kami. Kata-kata menghidangkannya, dhamir ha di sininya dalamnya ada dua tafsiran. Yang pertama, annahu dhamirul kufri wat takdzib wa raddu qawlir rasul wastibdalu ghairihi bih. Dhamir ini kembali kepada kekufuran dan kedustaan.
di mana mereka menolak perkataan Rasul, menggantikan perkataan Rasul dengan perkataan selainnya. Jadi maknanya antum zayyantum lanal kufra, maknanya antum qaddamtumuhu lana, kalian yang telah menghiasi kepada kami kekufuran, kalian hidangkan, kalian sajikan di hadapan kami kekufuran dengan keindahan sehingga kami pun tertipu. Wa da'autumuna ilaih, kalian menyeru kami kepadanya. Wa hassantumuhu lana, kalian buat indah kekufuran, akhirnya kami pun tertipu, akhirnya kami ikut kepada kalian. Ini tafsiran yang pertama ketika menjelaskan dhamirhu kembali kepada apa? Qaddamtumuhu lana. Yang pertama hunya kembali kepada at-takfir, ada kepada al-kufur wa takdzib. Kalian yang menghidangkan kepada kami kekufuran, kedustaan, ya, dalam bentuk keindahan, akhirnya kami pun tergoda, terpedaya ikut kepada kalian. Ini tafsir yang pertama. Wa qila ala hadzal qaul innahu qaul umamul mutaakhirin al-mutaqaddimin. Inilah ungkapan umat-umat terdahulu, umat-umat yang datang belakangan kepada umat-umat sebelumnya yang mensesatkan mereka. Ya. Wal ma'na ala hadza antum syara'tum lana takdzibar rusul. Ya, umat-umat yang datang belakangan yang mengikuti nenek moyang mereka yang tersesat mengatakan, ini tafsiran, di antara tafsirannya, ya, antum syara'tum lana takdzibar rasul, wahai umat-umat yang terdahulu, wahai nenek moyang kami, ya, kalian yang telah membuat jalan syariat ini, kalian yang telah mengajarkan kepada kami mendustakan para rasul, kami datang setelah kalian mengikuti ajaran kalian. Ini menyalahkan nenek moyangnya. Ini semua cara mendustakan Rasul, kalian ajarkan kepada kami, kami hanyalah mengikuti kalian. Kami datang belakangan, kalian datang terdahulu. Ya. Antum syara'tum lana takdzibar rusul wa radda ma ja'u bih, kalian yang mengajarkan kami untuk menolak apa yang dibawa para rasul. Wasyirka billahi subhanahu wa ta'ala, kalian yang membuat jalan kesyirikan kepada Allah, kami mengikuti jalan kalian. Wa bada'tum bih, kalian memulainya. Wa taqaddamtumuna ilaihi, kalian yang mendahului ini semua, kalian membuat jalan kekufuran, kedustaan kepada Rasul, kami hanyalah mengikuti langkah-langkah kalian karena kami anggap nenek moyang kami lebih paham daripada kami hanya ikut saja. Inilah bahayanya mengikuti tradisi leluhur jika tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fadakhaltumun nar qablana, akhirnya kalian masuk neraka sebelum kami, fabi'sal qarar, alangkah buruk tempat kalian. Ai bi'sal mustaqar wal manzil, itulah seburuk-buruk tempat. Tidak ada untuk ucapan selamat. Ini tafsiran, ya, qaddamtumuhu lana. Adapun tafsir yang kedua memaknai dhamirhu qaddamtumuhu lana, kalian menghidangkannya kepada kami. Inna dhamira fi qawli antum qaddamtumuhu lana dhamirul azab wa sallin nar. Antum qaddamtumuhu lana, maksudnya kalian yang telah menghidangkan kepada kami azab ini, dengan sebab kalian kami diazab, dengan sebab kalian kami masuk dalam neraka. Ya, ini tafsiran yang kedua. Kata-kata qaddamtumuhu lana, kalian telah menghidangkan kepada kami neraka ini, kalianlah penyebabnya. Ya, azab ini gara-gara kalian. Wal qaulani mutalazimani wa huma haqqun, kedua-duanya adalah merupakan tafsiran yang benar. Dengan sebab mereka lah akhirnya al-atba' pengikut ini masuk neraka. Ya, benar, mereka lah yang telah membuat jalan diikuti oleh generasi setelah mereka. Subhanallah. Wa ammal qailuna rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhi'fan finnar. Adapun perkataan mereka dalam Qur'anul Karim disebutkan pula kisah yang lain dalam surat Shad ayat 61. Wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadza, yang telah menghadiahkan untuk kami ini, yang telah membuat kami seperti ini, ya, menghadiahkan untuk kami neraka ini, menggelincirkan kami ke dalam neraka ini, fazidhu adzaban dhi'fan finnar, tambahlah untuk mereka azab dalam neraka. Fa yajuzu an yakuna al-atba', boleh jadi para pengikut-pengikut mereka ini da'au ala sahadatihim wa kubara'i, mendoakan kecelakaan, kebinasaan atas pemimpin-pemimpin mereka dahulu di dunia. Ya, pembesar-pembesar mereka, wa a'immatihim bih, ya, agar ditambahkan untuk mereka azab,
Li'annahumul ladzina hamaluhum 'alaihi wa da'awhum ilaihi, karena mereka lah penyebab pengikut ini masuk neraka. Maka mereka tak rela sama. Mereka ingin kalaulah pengikut tersebut, kalaulah yang diikuti, Allah tambahkan bagi mereka azab. Wa yajuzu an yakuna jami' ahli an-nar sa'alu rabbahum an yazida man sanna lahum syirka. Boleh jadi semua penduduk neraka berdoa, melaknat, mengutuk agar Allah tambahkan kepada orang-orang yang memberikan kepada mereka jalan kesyirikan. Mereka hanya mengikuti saja, agar ditambahkan bagi mereka azab. Subhanallah, yang berlipat ganda. Sebagaimana orang-orang kafir ketika mendustakan risalah, innama asyraka abauna min qablu, wahai Tuhan, kenapa kau azab kami? Kami hanya mengikuti nenek moyang kami yang dahulu berbuat kesyirikan. Subhanallah. Kenapa kau azab kami? Kami hanya mengikuti mereka, jangan salahkan kami. Kami hanya mengikuti mereka. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tak peduli, karena Allah telah tegakkan hujah, telah kirimkan rasul, telah berikan akal yang sempurna, telah turunkan wahyu, berikan mukjizat. Mengapa kan masih ikut-ikutan? Taklid buta. Subhanallah. Wahumus syayatin, maka syaitan-syaitan inilah yang membuat mereka di atas kesyirikan. Maka mereka mendoakan agar syaitan-syaitan dari golongan jin manusia ditimpakan untuk mereka azab berlipat-lipat ganda, karena mereka lah yang telah membuka jalan kesyirikan dan mendustakan para rasul. Jadi intinya inilah penyesalan bagi orang-orang ya yang mengikuti para pemimpin-pemimpin kekufuran. Ini golongan kedua. Yang pertama sadat, yang pertama adalah para pemimpin-pemimpin kekufuran, az-zu'ama, ya. Mereka lah yang menyebarkan kekufuran, kesyirikan. Mereka punya kekuatan, mereka punya massa, mereka punya segalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, pengikut rakyat yang ikut pemimpin mereka kepada kesyirikan, kezaliman. Ya, inilah golongan kedua yang menolak syariat zahiran wa batinan. Taqra Ustaz? Tuwasil qira'ah. Al-qismu tsalits. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du. Tsumma qala faslun al-qismu tsalits alladzina qabilu ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam وآمنوا به ظاهرا وجهدوا وكفروا به باطنا وهم المنافقون الذين ضرب لهم هذان المثلان بمستوقد النار وبالصيب وهم أيضا نوعان. Adapun jenis manusia yang ketiga, ya. Jadi yang pertama orang-orang mukminun, yang kedua al-kafirun. Ada yang al-mu'minun yang menerima risalah zahiran wa batinan, luar dan dalam. Batinnya menerima, anggota tubuhnya pun menerima. Zahir dan batin. Yang kedua menolak, zahir dan batin. Lisannya menolak, hatinya menolak, anggota tubuhnya menolak. Ini yang kedua. Setiap bagian ini masing-masing terbagi berapa? 2. Sekarang pembagian yang ketiga. Alladzina qabilu ma jaa'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi zahiran. Mereka lah yang menerima apa yang dibawa Rasul. Mereka beriman dengan apa yang dibawa Rasul zahirnya saja, lisannya saja, ucapannya saja, gerak-geriknya saja. Mereka ikut salat, mereka ikut berjihad, mereka ikut berpuasa, mereka ikut bersama Nabi, ya. Zahiran wajahaduhu wa kafaru bihi batinan. Tapi hakikatnya hati mereka menolak, hati mereka mengingkari, hati mereka kafir dengan apa dibawa Rasul. Loh, mengapa mereka ya menampilkan seolah-olah mereka masuk Islam, beriman, ya, tapi mereka menolak dalam hati mereka? Jawabannya semuanya karena urusan dunia belaka. Mereka mau cari aman. Ya, karena mereka tinggal bersama orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin memiliki kekuatan, karena kemunafikan akan muncul ketika Islam itu kuat. Tidak ada orang munafik di kota Mekah karena tak ada butuhnya mereka kepada Islam di kala itu yang masih sedikit.
Tapi ketika Islam telah kuat, kekuasaan telah ada, muncullah kaum munafikin yang ingin cari aman. Ya, maka mereka berpura-pura, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka kembali kepada kawan-kawan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, syaitan mereka mengatakan kami menyertai kalian, kami bersama kalian. Luarnya bersama kaum muslimin, dalamnya bersama kaum kafirin. Inilah manusia golongan ketiga. Mereka lah wahumul munafiqun. Mereka ini orang-orang munafik. Alladzina dhuriba lahum hadzani al-mathalani bimustawqidin nar. Yang diberikan bagi mereka perumpamaan dalam surah Al-Baqarah dengan dua perumpamaan bagikan orang yang sedang menghidupkan api. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka bagikan orang yang menghidupkan api. Falamma adha'a ma haulahu, tatkala api telah terbakar dan menyinari sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah hilangkan, Allah padamkan cahaya tersebut. Yang tinggal hanyalah bara-bara belaka yang panas membakar, bara tanpa cahaya. Ya. Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin. Ya. Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Perumpamaan orang munafik bagikan orang yang mereka telah melihat cahaya Islam, mendengarkan tentang Islam, menerangi hati mereka Islam, tapi ya karena keburukan hati mereka, ya mereka tolak Islam dari dalam hati mereka, bagaikan orang-orang yang menghidupkan api ketika api telah menerangi sekitarnya dan dia melihat apa di sekitarnya dan dia melihat jalan karena ada cahaya, tiba-tiba cahaya Allah hilangkan cahaya. Habislah cahaya, yang bersisa hanyalah bara-bara belaka. Habislah cahaya Islam, yang ada adalah azab bagi mereka. Mereka telah sampai kepada mereka Islam, mereka dengar, sempat menerangi hati mereka. Ya, tetapi akhirnya karena jeleknya, buruknya yang terdapat dalam hati mereka, akhirnya ya Allah SWT hilangkan cahaya tersebut, tinggallah mereka bersama bara api yang membakar. Iyadzan billah. Ini perumpamaan yang disebutkan tentang orang munafik dalam surah Al-Baqarah di awal-awalnya. Dan mereka paling banyak Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah sejak Alif Lam Mim dzalikal kitabu terus ke bawah. Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin dengan sifat mereka, yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna shalata, beriman dengan ghaib, mendirikan salat dan seterusnya. Selepas itu Allah sebutkan sedikit tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir sama saja, anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau beri peringatan, tak kau beri peringatan, mereka tak akan pernah beriman. Setelah itu baru Allah sebutkan tentang orang munafik, banyak ayat-ayat. Ya. Tentang orang munafik Allah turunkan banyak ayat. Allah berikan mereka perumpamaan, bagian perumpamaan orang yang membakar api sehingga terang benderang sekelilingnya, tiba-tiba Allah padamkan cahayanya. Sisalah ketika itu bara-bara belaka. Kan Allah padamkan apinya, cahaya yang dipadamkan. Bara masih ada. Ya. Bara tak bisa menerangi. Yang menerangi apa? Cahaya. Daripada api. Ketika cahaya hilang, berarti otomatis api tak ada. Apa yang bersisa? Bara-bara. Perumpamaan yang kedua Allah sebutkan bagikan as-sayyib, bagian hujan. Ya. Mana Musab ya? Apa ayatnya? Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Ini perumpamaan kedua. Au kasayyibin minas sama', atau perumpamaan mereka bagikan perumpamaan hujan yang Allah turunkan dari langit. Ya, fihi dhulumatun, dalam hujan ini ada kegelapan, mendung yang begitu kelam. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun, dalamnya ada kegelapan, wa ra'dun wa barqun. Ada pula cahaya kilat, ada pula suara gemuruh guntur yang sambar menyambar. Ya. Kilat itu adalah merupakan cahaya Islam yang begitu kuatnya, begitu terangnya. Ya.
tatkala kilat menyambar-nyambar, terlihatlah bagi mereka, ya, teranglah bagi mereka. Kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Ya. Kemudian ra'dun wa barqun. Ayatnya, Ustaz. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Karena mereka takut daripada suara gemuruh guntur. Hadarul maut, karena takut kematian. Telah datang cahaya, kilat yang menyambar, itulah perumpamaan wahyu. Ya. Hujan itu adalah merupakan kebaikan dalamnya. Ya, meskipun ada gelap, mendung yang begitu kelam, tapi hujan memberikan keberkahan kepada manusia, kebaikan kepada manusia. Ya, telah datang kepada mereka hujan berupa wahyu, kilat menyambar berupa penjelasan daripada wahyu, tapi mereka mengabaikan wahyu dengan menutup telinga-telinga mereka. Ya, ini perumpamaan orang munafik agar tak mendengar wahyu. Wahum ayatun naw'an. Kemudian orang-orang munafik ini yang disifati dengan sifat orang yang bakar api ataupun hujan tadi, orang-orang munafik pun terbagi dua pula. Orang mukmin terbagi dua, kafir terbagi dua, para pemimpin dan para pengikut orang munafik pun terbagi dua pula. Orang mukmin menerima zahir dan batin, kafir menolak zahir dan batin, munafik menerima zahir, menolak batin. Dan mereka dua golongan. Nah, tafadhal. Ahaduhuma man absara thumma amiya wa arafa thumma jahila wa aqara thumma ankara wa amana thumma kafara fa haula'i ru'usu ahli an-nifaqi wa saddatuhum wa a'immatuhum wa mathaluhum mathalu man istaqada nar thumma hasala ba'daha 'ala dhulmah thumma hasala ba'daha 'ala dhulmah. Adapun orang-orang munafik yang terbagi dua pula. Yang pertama, man absar, mereka yang pernah melihat kebenaran Islam, cahaya Islam, thumma amiya, kemudian menjadi buta, tak bisa lagi melihat kebenaran Islam, cahaya Islam. Wa arafa, dia pernah tahu, thumma jahila, kemudian semuanya hilang, ilmu tersebut hilang, jadilah dia jahil. Wa aqarra, dia pernah benarkan, thumma angkar, kemudian dia mengingkari. Wa amana, dia pernah beriman, thumma kafar, kemudian dia kafir, tapi tidak dia tunjukkan kekufurannya, dia sembunyikan. Fahaula, mereka inilah ru'usu ahli nifaq, mereka lah pemimpin-pemimpin orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa sadatuhum wa a'immatuhum, inilah para penggagas, para pemimpin, ya, para panutan kaum munafikin. Perumpamaan mereka bagikan perumpamaan orang yang telah menghidupkan api yang saya sebutkan di atas, telah menerangi mereka Islam, ya, kemudian Allah padamkan cahaya tersebut, tinggal yang bersih hanyalah bara-bara membakar. Thumma hasala ba'daha 'ala dhulmah, setelah mendapatkan cahaya Islam, bagian perumpamaan api yang menghasilkan cahaya, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Naam. Wa an-naw' tsani du'afa'ul basair alladhina 'asha basairahum daw'ul barq fakada an yakhtafaha li dha'fiha wa quwwatiha wa asamma adhan لضعفها وقوته وأصم آذانهم صوت الرعد فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ولا يقربون من سماع القرآن والإيمان بل يهربون منه ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه. Ya, ini adalah kelompok yang kedua. Yang pertama pemimpin kemunafikan yang perumpamaannya bagian orang yang menghidupkan api, telah menerangi sekitarnya, Allah padamkan cahayanya. Cahaya padam, otomatis api pun tak ada. Yang bersisa hanyalah bara.
Adapun yang kedua, du'afaul basair, mereka lah orang-orang yang lemah pandangan matanya. Alladzina a'sha basairahum dha'ul barq, yang pandangan mata mereka silau, tak mampu melihat, begitu kuatnya kilatan cahaya. Inilah perumpamaan yang kedua tadi. Au kasayyibim minas sama'i, atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit, fihi dhulumatun, dalamnya ada kegelapan, wa ra'dun wa barqun, ada kilat yang menyambar dan ada pula halilintar dengan suara menggelegar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, seketika mereka menjadikan jari-jari mereka menutup telinga-telinga mereka, hadzarul maut, karena takut kematian. Ini perumpamaan orang-orang munafik tingkat kedua. Ya, yang mereka pandangan mata mereka tersilaukan, silau, tak mampu mereka buka, akhirnya mereka kepejam pandangan mereka ketika melihat kilat menyambar. Mereka tutup telinga mereka ketika mendengar suara gemuruh guntur yang menggelegar. Fakada an yakhtafaha ya lidhu'fiha wa quwwatihi. Sebenarnya halilintar ini hampir menyambar mereka karena kuatnya ya halilintar tersebut dan karena lemahnya ya dirinya. Wa asamma adhanahum sautur ra'di, ya. Jadi kilat tersebut, kilat yang tadi hampir menyambar penglihatan mata mereka karena lemahnya mereka tak sanggup melihatnya. Ya, begitu kuatnya kilat, lemahnya mata memandang, tak sanggup, seketika terpejam. Ya, begitulah perumpamaan Islam tuh tampak tapi mereka tutup mata mereka. Bagaikan perumpamaan kilat, itulah Islam. Cahaya kilat itu cahaya Islam yang kuat, mau menyambar, seketika mereka pejamkan matanya. Tak siap. Ya. Wa asamma adhanahum sautur ra'di, sebagaimana suara halilintar yang menggelegar membuat telinga-telinga mereka peka, tuli. Ya. Fahum yaj'aluna asabi'am, takut mereka dengan suara halilintar ini, mereka tutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari tangan mereka. Bagaikan perumpamaan orang yang datang kepadanya wahyu, tak mau dia dengar. Kalau kelompok pertama dia dengar, dia pahami, dia imani, kemudian kafir. Yang kedua anti. Jangan sampai terdengar, jangan sampai terlihat. Ya, ini jenis kedua. Karena itulah mereka hanya ikut yang pertama saja. Yang pertama pernah mendapatkan, pernah terterangi dengan cahaya. Kemudian Allah angkatlah cahaya Islam. Yang kedua, sebenarnya kilat wahyu begitu kuat menyambar penglihatan mata mereka, tapi mereka pejamkan. Begitu kuatnya gemuruh halilintar wahyu, kalaulah sekiranya mereka dengarkan begitu kuatnya, tapi mereka tutup karena takutnya mereka. Ya, daripada kematian, mereka tutup telinga mereka daripada wahyu. Fahum yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, maka mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka, mereka tutup karena takut daripada suara halilintar. Wala yaqrabuna min sima'il qur'ani wal iman, perumpamaan mereka yang tak berani dekat-dekat kepada orang membaca Quran. Takut mereka, takut mendekat kepada Quran, kepada iman. Bal yahrubuna minhu, seketika dia berlari. Kalau yang pertama sempat hinggap, sempat tahu, bahkan paham, tapi akhirnya kufur. Yang kedua di bawah mereka. Wa yakunu haluhum halaman yasma'ur ra'd asyadid, perumpamaan mereka bagaikan orang yang mendengar suara ya halilintar yang menggelegar, famin syiddati khaufi, karena takutnya terhadap suara tersebut, yaj'alu asabi'ahu fi udhunai, dia menjadikan kedua tangannya menutupi atas kedua telinganya. Jadi yang kedua, sebelum sampai cahaya Islam dia tutup matanya. Sebelum sampai kalamullah kepada mereka, mereka tutup telinganya, tertutuplah bagi mereka kebaikan. Ya. Mengapa mereka luarnya menampilkan keislaman? Jawabannya karena ikut orang-orang di atas, karena ikut pemimpin-pemimpin mereka.
Ya. Naam. وهذه حال كثير حال كثير وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي إذا وردت عليه مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه وذوي مذهبه ومن يحسن به ظن ورآها مخالفة لما عنده عنهم هرب من النصوص وكره من يسمعه إياها. Hasbuk. Kata beliau, ini ringkasan. Wahada halu katsirin min khafafishil basair. Beginilah kondisi kebanyakan orang-orang yang ilmunya lemah, pandangan batinnya begitu lemahnya. Fi katsirin min nususil wahyi, dalam menyikapi banyak nas-nas wahyu yang datang. Idza waradat alaihi mukhalafatan, jika ada wahyu yang menyelisihi lima talaqqahu an aslafihi wa dzawi madhhabi, menyelisihi apa yang ditalqinkan kepada mereka oleh orang-orang sebelum mereka, ya, oleh orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Jika ada wahyu, nas-nas, Quran, sunnah, tapi nas ini menyelisihi orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana ahlul kalam, betapa banyak nas-nas pengikut mereka menolak nas tersebut tentang sifat-sifat Allah karena menyelisihi orang-orang sebelum mereka. Ya. Beginilah kebanyakan manusia yang lemah pandangan mata batinnya, yang lemah ilmunya, ketika mereka menolak segala sesuatu daripada nas-nas wahyu yang mereka anggap menyelisihi apa yang telah dipahami, diajarkan oleh para pendahulu mereka, oleh nenek moyang mereka atau tuan-tuan guru mereka, syekh-syekh mereka, wadhawi madhhabih, yang satu pemahaman dengan mereka, waman yuhsinu bidzan, orang-orang yang mereka anggap baik pemahamannya, berilmu. Kata mereka, kami ini ikut orang-orang ini, mereka lebih alim daripada engkau. Kau bacakan ayat. Memangnya orang sebelum kami, guru-guru kami tak tahu ayat yang kau baca. Kau bacakan kepada kami hadis. Memangnya hadis ini tak tahu pemimpin kami. Pasti mereka lebih tahu daripada engkau. Ya, mengapa kau tolak? Bukan ini tafsirannya. Tafsiran pemimpin kami seperti ini, bukan engkau pahami. Nah, inilah mereka. Ya. Kita datangkan wahyu, ini nas, ayat, hadis. Ya, kau siapa? Guru kami itu guru kami itu udah S3, udah profesor, doktor, MA. Kau siapa nyampaikan hal ini? Memangnya guru kami tak tahu apa yang kau sampaikan? Ya. Begitulah perumpamaannya. Kata beliau, wara'aha mukhalifatan lima indahu anhum, ketika dia melihat nas-nas ini, wahyu, keterangan Quran sunnah ini menyelisihi apa yang ada pada pendahulu mereka, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka yang semadzhab dengan mereka, haraba minan nusus, seketika dia lari daripada wahyu, tak mau dengar, dah janganlah bacakan, aku tak mau, yang penting aku terima saja apa yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, mereka lebih paham, tak usah bacakan kepadaku. Ya, ini adalah tingkat kedua orang-orang munafik yang anti mendengar wahyu, anti mendengar nas, sehingga tak mungkin hinggap kepadanya wahyu. Wa kariha man yusmi'uhu, iya, begitu bencinya dia kepada orang-orang yang bacakan kepadanya wahyu, nas. Jangan kau bacakan. Kenapa? Yang kau bacakan ini menyelisih apa yang telah dikatakan guru-guru kami. Ini hadis loh, walaupun hadis tak seperti ini tafsirnya, pasti bukan seperti ini. Ini ayat loh, bukan seperti ini. Ya, subhanallah. Ini kebanyakan manusia yang taklid. Naam. Walau amkanahu lasadda udunaihi 'inda sima'iha wa yaqul da'na min hadhihi. Kalaulah mungkin dan mampu dia tutup telinganya, ya, ketika mendengar wahyu tersebut, dia akan katakan da'na min hadhi, jangan kau baca lagi, berhentilah
Udahlah, agama itu telah paten kami terima daripada nenek moyang kami, guru-guru kami. Jangan kau rubah-rubah lagi. Ya, sudah finish. Jangan kau rubah-rubah lagi keyakinan kami. Padahal dibacakan kepadanya apa? Wahyu. Dikatakan ini wahyu, Quran, Sunnah. Ini pemahaman nabimu, pemahaman para sahabat. Tidak, ini semua tak benar. Pasti bukan itu. Kenapa? Karena menyelisih guru-guru kami. Naam. Walau qadara la'aqaba man yatluha wa yahfazuha wa yansuruha wa yu'allimuha. Fa idza kalau sanggup bahkan akan dia berikan hukuman. Ya. Bahkan dia akan sakiti, bahkan dia akan teror orang yang membacakan nas kepadanya. Dia teror, kalau sanggup dia teror. Jika bisa ditempeleng. Subhanallah. Orang-orang yang membacakan kepadanya wahyu, orang-orang yang menghafalkan wahyu, yang menyebarkan wahyu, yang mengajarkan wahyu, yang mendakwakan wahyu ini, kalau dapat dia tempeleng, disepak, diusir. Naam. فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق. Kalau didengarkannya ada yang disampaikan berupa wahyu sesuai dengan apa yang ada pada gurunya, pemahaman guru-gurunya, orang terdahulunya, maka dia pun ikut berjalan. Jadi intinya sesuai enggak dengan guruku. Kalau sesuai, oke, aku jalan. Guruku pun mengatakan demikian. Kalau ini tidak, ini salah, guruku yang benar. Naam. Wa idza ja'at bi khilafi ma 'indahu adlamat 'alaih. Ya, kalau datang wahyu nas menyelisih apa yang ada pada gurunya, seketika gelap pandangan matanya. Naam. Faqama hairan la yadri aina yadhhab. Kebingungan dia pun tak tahu harus kemana mengikut. Ya, bingung dia. Guruku bilang ini, wahyu bilang begini, mana harus ikut? Ya. Thumma ya'zimu lahu taqlida wa husna dhanni bi ru'usaihi wa sadatihi ala biru'asaihi wa sadatihi ala ittiba'i ma qaluhu dunaha. Dalam kebingungan, guruku berkata demikian, syekhku berkata demikian, ternyata hadisnya seperti ini. Ayatnya seperti ini, karena dia bingung akhirnya cari jalan selamat. Apa? Udahlah, aku taklid saja. Aku berpesan kebaik kepada guruku lebih hebat daripada engkau. Karena itulah aku ikut apa kata guruku sajalah. Pemimpin-pemimpin kami itu lebih hebat daripada engkau. Ya. Mereka lebih paham dengan apapun yang kau bacakan. Ya. Naam. Wa yaqulul miskinu al-halu hum akhbaru biha minni wa a'raf. Ya, maka dia orang ini yang miskin daripada ilmu ini berkata, yang kau bacakan ini aku tak tahu, tapi guruku lebih tahu. Ya, karena itulah aku ikut guruku saya selesai. Jangan perpanjang-panjang lagi. Inilah ahlu taklid dari kaum munafiqin. Ya, masuk Isya. Cukup sampai di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.